Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Saidul Anam dengan NIM 191351144 dari kelompok 4. Sini kami akan membawakan materi mengenai regresi linear. Kelompok 4 terdiri dari pertama ada Akmal Nur Hikayat dengan NIM 191351115, kemudian ada saya sendiri, Fadlan. Kemudian ada Karina Listiani Putri dengan NIM 191351161, dan yang terakhir ada Muhammad Novan Sabili Firdaus dengan NIM 181351139. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Karina Listiani Putri dengan NIM 193511161 dari kelas Teknik Informatika Pagi B. Saya akan menjelaskan apa itu regresi. Menurut buku analisis regresi oleh Robert Kurniawan dan Budi Yuniarto, regresi linear adalah suatu metode statistika untuk menguji hubungan antar variabel, di mana variabel Y sebagai variabel respon atau variabel tak bebas, dan variabel X sebagai prediktor atau variabel bebas. Analisis regresi dapat membantu dalam pembuatan keputusan apakah naik turunnya suatu variabel dapat dilakukan dengan peningkatan atau penurunan variabel lain. Apa itu regresi? Diberikan n titik data, x1, y1, dan x2, y2, sampai dengan xn, yn. Paling sesuai, y sama dengan fx untuk data. Residual di setiap titik adalah ei sama dengan yi dikurang fxi. Dan ini contoh grafiknya sebagai berikut. Perkenalkan, saya Fadlan Saidul Anam dengan NIM 191351144. Di sini saya dari kelompok 4 akan membawakan mengenai grafik scatter regresi linear. Kelompok kami menggunakan data dari Badan Pusat Statistik mengenai indeks harga konsumen dan inflasi bulanan Indonesia di tahun 2018. Di sini disajikan data dari bulan Januari hingga bulan Desember. Kemudian nilai X merupakan data dari indeks harga konsumen dan Y inflasinya. Langkah pertama untuk mencari grafik scatter regresi linear dan menampilkan persamaannya dari grafik tersebut. Pertama, lakukan blok nilai data dari X dan Y, kemudian klik insert, senda chart atau grafik scatter, kemudian pilih add chart element, trend line, dan more trend line option. Sini pilih linear, kemudian display equation on chart dan display R-square value on chart. Di sini telah diketahui persamaan regresi linearnya adalah Y sama dengan 0,0264X min 3,273. Kemudian R kuadrat merupakan nilai koefisien atau indeks determinasi. Di sini garis regresi linearnya naik ke sebelah kanan atau regresi linearnya berbanding lurus. Apabila ke sebelah kiri, maka garis regresi linearnya berbanding terbalik. Kemudian titik-titik ini adalah nilai kombinasi antara X dan Y. Ketika disorot ke titik yang ini, di sini menampilkan nilai 132,1 merupakan nilai pertama X dan 0,62 nilai pertama dari Y. Sekian penjelasan mengenai grafik scatter regresi linear.
Baik, di sini saya akan menghitung nilai intercept. Intercept buka nilai Y dari atas blok sampai bawah titik 2 koma, masukkan nilai X nya dari atas blok sampai paling bawah, kurung tutup, enter. Itu untuk nilai intercept. Lanjut, untuk nilai slope-nya sama dengan slope kurung buka nilai Y dari atas sampai bawah blok titik 2 koma, lanjut diisi dengan nilai X, kurung tutup, enter. Itu untuk penjelasan intercept dan slope. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Novan Sabili Firdaus dengan NIM 181351139. Saya dari kelas pagi B. Presentasi kali ini saya akan menerangkan metode analis dari regresi. Jadi metode analis yang di regresi ini saya akan menjelaskan caranya seperti apa yang lebih mudah dan simpel. Baik, di sini sudah ada contoh soalnya. Saya sudah kerjasama dengan kelompok 4 untuk mencari contoh soalnya yang tentunya berbeda dari kelompok-kelompok lain. Jadi di sini sudah ada contoh soal yang telah kami temui. Permasalahannya ya mungkin sebuah data indeks harga konsumen dan inflasi bulanan Indonesia di tahun 2018. Di sini ada 12 data, yaitu dari per bulannya. Jadi ini hitungannya 1 tahun, yaitu 12 data ya. Jadi kita simak gimana cara mencari metode analisis tersebut. Baik, pertama-tama yang harus dilakukan itu adalah pencet file, klik file, terus option. Nah, di sini itu kita langsung ke bagian add-ins. Tunggu sebentar. Nah, sudah di add-ins. Di sini sudah default ya. Kita langsung ke Excel add-ins. Misalkan kalau dari laptop kalian semua belum defaultnya seperti ini, klik ini, lalu Excel add-ins, lalu go. Nah, di sini kita cuman centang analisis toolpack-nya aja ya, karena kita sedang membutuhkan analisisnya saja ya. Mungkin kalau yang lain sebagainya, contoh soalnya beda, mungkin bisa dicentang yang lainnya. Tapi kali ini saya akan menerangkan tentang analisisnya. Jadi kita akan centang analisis toolpack, klik OK. Nah, sudah ya. Kenapa? Bagaimana kita melihat sudah jadi tool analisis toolpack-nya? Ya langsung saja kita pergi ke data. Nah, di sini sudah ada ya, tinggal klik ini. Nah, ini sekarang kita pilih regresi karena tema yang dipakai ini adalah regresi, bab regresi. Nah, pilih regression, klik OK. Nah, di sini kita harus menginputkan Y range-nya sama X range-nya. Jadi, pertama-tama kita input dulu Y range-nya. Setelah diinput Y range-nya, lalu X range-nya jangan lupa semuanya ya, dari
datanya dari bulan Januari sampai Desember. Nah, setelah itu, kalau di laptop kalian atau di komputer kalian belum default, centang new worksheet play. Oke, ini udah default ya dari Excelnya. Lalu klik OK. Setelah klik OK, bakal ada sheet terbaru di sini. Nah, kita masuk ke bentar. Nah, di sini sudah ada ya data analisnya, sudah rapi lah, tersusun rapi. Observatinya sudah 12 pas. Karena kita punya data 12 data. Nah, Y-nya sama ya. 0,0264. Nah, mungkin seperti itu. Jadi di sini sudah tersusun rapi, tidak ada kesalahan. Mungkin cukup dari saya. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mencari persamaan regresi linear dengan secara manual atau numerik, metode numerik. Pertama, di sini kita kan X dikuadratkan, kemudian masukkan nilai X nya kuadrat dengan drag. Selanjutnya membuat kolom untuk nilai X kali Y. Sini sama dengan masukkan nilai X kali Y. Kemudian di sebelah dari tabel ini buat tabel untuk sigma, atau sigma adalah penjumlahan dari anggota sebuah himpunan, dari penjumlahan dari seluruh anggota himpunan. Oke, di sini pertama sigma X. Search symbol. Sini sigma X sama dengan anggota X. Salah. Sebagian sum membuka sekan nilai dari X itu. Kemudian sigma Y dengan sum Y, nilai Y, kemudian sigma X kuadrat sama dengan sum dan sigma X Y. Setelah mendapatkan hasil sigma dari
X, Y, X kuadrat, dan XY. Sini masukkan hasil tersebut ke rumus untuk mencari regresi linear. Di sini langkah pertama adalah mencari nilai A0. Di rumus yang pertama adalah sigma X kuadrat dikali sigma Y. Sini masukkan sama dengan nilai dari sigma X kuadrat kali sigma Y. Dan sama dengan, dan di pinggirnya selanjutnya ada sigma X dikali sigma XY. Masukkan sama dengan sigma X dikali sigma XY kemudian hasil dari sigma X kuadrat kali sigma XY dikali sigma Y dikurangi hasil dari sigma X kali sigma XY. Sini sama dengan kurangi hasil sigma X kali sigma XY. Kemudian di bawahnya N kali sigma X kuadrat. N ini adalah banyaknya anggota dari sigma X kuadrat. Di sini ada 12 anggota data gitu. Ada di sini masukkan sama dengan 12 kali sigma X kuadrat. Kemudian selanjutnya ada sigma X dikuadratkan. Sini sama dengan sigma X, hasil sigma X dikuadratkan. Selanjutnya hasil dari N kali sigma X kuadrat dikurangi hasil dari sigma X kuadratkan. Sama dengan kurangi ini. Dan selanjutnya nilai A0 nya adalah nilai hasil dari pengurangan yang pertama dan hasil dari pengurangan yang kedua dibagi. Di sini nilai pertama dan dibagi yang kedua. Sama seperti pada rumus. Setelah ditemukan pengurangan dan dibagi. Oke, selanjutnya untuk nilai A1. Sini kembali N dikali sigma XY. Nilai N adalah 12 dikali sigma XY. Kemudian sigma X dikali sigma Y. Dan sama hasil dari kedua ini dikurang. Sama dengan kurangi sama seperti di rumus. Kemudian yang di bawahnya N sigma X kuadrat dan sigma X kuadratkan. Sini masukkan 12 kali sigma X kuadrat sama dengan 12 dikali sigma X kuadrat. Kemudian sigma X dikuadratkan. Kemudian selanjutnya hasil dari N kali sigma X kuadrat dikurangi hasil dari sigma X dikuadratkan. Sini sama dengan masukkan nilainya. Kemudian di sini pun dibagi hasil dari ini hasil pertama, yang kedua, yang di bawah sama dengan masukkan nilainya bagi
Di sini terlihat hasilnya sama berhasil diketahui seperti di menggunakan intercept, slope, dan juga sama dengan hasil dari yang ada pada grafik scatter. Demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, mengenai apa itu regresi linear dan tata cara untuk mencari persamaan regresi linear, mulai dari menggunakan tata cara grafik, scatter, formula Excel yaitu formula intercept slope, kemudian ada data menggunakan tata cara metode numerik, dan menggunakan tool Excel yaitu data analis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.